Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan informasikan tentang dunia otomotif. Tapi ini agak lain yang kita sampaikan saat ini, karena ini terkait dengan agak tricky, terkait dengan nuansa politis dan ada unsur konspirasi dalam bentuk perdagangan tingkat tinggi. Kenapa mobil BBM dan kenapa mobil electric vehicle kok tidak dikembangkan? Jadi kenapa memilih mengembangkan mobil BBM dan kenapa memilih mengembangkan mobil electric vehicle? Bahkan ini adalah Jepang. Jepang tampak tidak tertarik untuk mengembangkan mobil electric vehicle atau mobil listrik. Ada apakah gerangan? Oke, kita simak. Ternyata ada hal di balik itu yang melatar belakangi, dan ini nggak murni cuman masalah mobil BBM ataupun mobil listrik. Oke, kita simak informasinya dulu teman-teman. Namun kini, ketika dunia melangkah menuju era kendaraan listrik, Jepang tampaknya melangkah mundur, tampak enggan untuk ikut serta, bahkan dalam tanda kutip membenci kendaraan listrik. Pertanyaannya, mengapa Jepang melakukan itu? Ternyata, di balik keengganan itu terdapat kisah penuh intrik, drama ekonomi dan politik, serta visi masa depan yang berbeda. Ini bukan sekadar cerita tentang teknologi, tetapi tentang pergeseran kekuatan global, masa depan energi, dan perjuangan mempertahankan identitas nasional. Di masa lalu, Jepang adalah negara pelopor teknologi otomotif. Pada tahun 1990, di saat dunia masih terpesona dengan mobil berbahan bakar fosil, Toyota meluncurkan RAV4 EV, sebuah SUV listrik, dan Honda memperkenalkan EV Plus. Langkah ini menempatkan Jepang di garis depan revolusi kendaraan listrik. Oke, Jepang bahkan pernah menjadi pelopor, menjadi leader terdepan mobil listrik. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti teman-teman. Tapi perjalanan itu terhenti secara tiba-tiba, seakan-akan Jepang memutuskan untuk membuang peluang emas ini. Kini, hampir 3 dekade kemudian, dunia beralih dengan cepat menuju kendaraan listrik, namun Jepang tetap menahan diri di pinggir lapangan, memilih jalur yang berbeda. Mengapa sebuah bangsa yang dikenal karena inovasi teknologinya mengambil keputusan yang tampak kontradiktif ini? Jawabannya adalah sebuah kisah kompleks yang berakar pada kombinasi kepentingan ekonomi, politik, dan teknologi. Pada akhir 1990-an, ketika kendaraan listrik seperti Toyota RAV4 EV mulai menunjukkan potensinya, sebuah kekuatan besar di belakang layar menghentikan langkah maju itu. Perusahaan minyak raksasa Chevron yang telah mengakuisisi hak paten teknologi baterai NIMH melancarkan serangan hukum terhadap produsen seperti Toyota. Mereka menyatakan bahwa teknologi baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik Jepang melanggar paten mereka. Oke, ini masalahnya who killed the electric car. Jadi teman-teman, si Chevron ini perusahaan minyak terbesar dunia. Dia punya minyak melimpah. Kalau yang dikembangkan mobil listrik, maka yang dipastikan minyaknya nggak laku. Bisa jadi minyak bener-bener nggak ada manfaatnya gitu, karena nanti pakai listrik semua. Nah, jadi mobil listrik ini sudah bisa dikembangkan sejak lama, bukan hal yang baru. Tapi perusahaan besar Chevron, karena dia punya minyak yang melimpah, dia harus jual minyaknya itu. Kalau Jepang terus memproduksi mobil, mengembangkan electric vehicle, maka raja-raja minyak bisa dipastikan langsung kere mendadak. Oke ya, jadi secara bodoh aja, nggak usah ngerti ekonomi, itu sudah sangat mudah dipahami. Maka si Chevron ini bahkan lisensi untuk baterai mobil listrik ini dipegang dulu, sehingga dia bisa membuat aturan. Jangan bikin dulu, kalau bikin berarti kamu melanggar aturan ini. Wow, luar biasa. Namun, Jepang tidak menyerah begitu saja. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan fokus ke kendaraan hybrid yang menggunakan kombinasi mesin bensin dan baterai listrik. Teknologi ini lebih aman secara hukum, lebih hemat biaya,
Dan yang terpenting, lebih mudah diterima oleh pasar yang belum siap beralih sepenuhnya ke listrik. Oke, untuk menghindari aturan yang ketat itu, maka dimodifikasilah menjadi hybrid, yaitu membuat mobil listrik tapi separuh ya, digerakkan oleh electric vehicle tapi dibuatkan sistem pengisian atau chargingnya itu pakai BBM. Jadi saat mobil berjalan diisi BBM, kemudian ada semacam genset lah ya untuk ngisi aki, dan mobil itu digerakkan dengan electric vehicle. Itulah Jepang tetap berupaya bagaimana tetap bisa mengembangkan EV tapi tidak bisa secara frontal ya. Jadi nampaknya energi fosil ini akan dihabiskan dulu ya teman-teman, dihabiskan dulu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mungkin di tahun 2050-an, 2060-an itu habis. Nah, kalau sudah benar-benar habis ya mau nggak mau baru beralih ke electric vehicle. Tapi kalau jauh-jauh hari sudah mengembangkan electric vehicle, raja-raja minyak gimana nasibnya? Nggak jadi raja lagi kan? Karena minyak sudah layaknya air saja, harganya mungkin jadi seharga air. Yang unik Indonesia tidak mengembangkan mobil BBM, juga tidak tidak bikin mobil BBM, juga tidak membuat mobil listrik, juga tidak bikin apa-apa kan sampai saat ini ya. Kira-kira tekanan dari mana ya? Tapi mesti ada yang nekan, itu pasti. Indonesia jangan bikin lah ya. Nah, Indonesia cukup beli saja, nanti di drop untuk minyaknya, kemudian pokoknya mobilnya di drop, minyaknya di drop, jadi pasar saja Indonesia untuk mendulang uang lah, jadi pasar ekonomi dunia. Nggak usah bikin apa-apa, yang penting apa yang dibutuhkan dicukupi, ada mobil, ya, ada minyak, pokoknya yang rajin saja mengolah sawah, mengolah apa ya, kayaknya gitu Indonesia digituin deh. Tapi kita dukung lah ya, semoga mulai di tahun ini ya ke depan kita kan sudah mulai menggerakkan ya dengan PT Pindad, meluncurkan Maung Pindad yang sebelumnya ada SMK, ada Mahesa, itu juga cuma nama doang ya, padahal sudah ada beneran mobilnya ya, kendaraannya ada, sudah bisa dioperasikan, tapi nggak pernah bisa landing sampai di jalan raya ya. Itu bisa dilihat ya, tekanan mesti ada ya, tekanan itu bisa ditekan dengan uang atau apapun lah ya, supaya nggak maju. Oke, ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Kita doakan Indonesia tetap akan maju di bidang apapun, walaupun tertinggal nggak masalah, karena tertinggal itu bisa lari, bisa ngejar ya, dan bisa mendahului, karena nggak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini. Dalam persaingan bisnis, ekonomi, otomotif, apapun semuanya bisa bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.